bagaimana secara konseptual memahami apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya atau dilakukan oleh pihak tertentu di mana tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Karena pada prinsipnya, hak itu dapat menuntut secara paksa jika kekuasaannya dilakukan oleh pihak lain. Jadi hak ini bersifat mutlak. Sedangkan kewajiban adalah beban atau tanggung jawab untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu, di mana sesuatu itu harus dilaksanakan atau dilakukan. Karena pada prinsipnya, jika kewajiban tidak dilaksanakan, maka wajib diberi sanksi oleh pihak tertentu. Jadi, hak dan kewajiban ini harus dilakukan secara seirama. Karena sebelum kita menuntut hak kita apa, kita wajib terlebih dahulu melaksanakan kewajiban kita. Baik, itu sekian dari saya, akan dilanjutkan Halo oleh guys, teman saya. apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Jadi di sini saya sedang berpikir mengenai materi dari mata kuliah kewarganegaraan atau di sekolah-sekolah biasanya sering disebut sebagai mata pelajaran PKN. Jadi materi yang kami bahas di sini yaitu tentang hak dan kewajiban dari warga negara. Di mana dari materi ini muncul pertanyaan-pertanyaan kritis yang mungkin sering dipertanyakan atau dilontarkan oleh para mahasiswa di mata kuliah ini. Salah satunya yaitu tentang mengapa suatu negara itu perlu mengatur hak dan kewajiban warga negara dan negaranya. Jadi, menurut saya, negara itu kan merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan warga negara merupakan warga atau anggota dari suatu negara yang dimana warga ini memenuhi syarat untuk menjadi seorang warga negara di dalam suatu negara tertentu. Nah, jadi mengapa suatu negara itu perlu mengatur hak dan kewajiban warga negaranya? Nah, hal ini karena hubungan antara warga negara dan suatu negara itu terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban, di mana warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap suatu negara atau terhadap negaranya sendiri, sedangkan atau sebaliknya negara juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Jadi dengan mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban antara negara dan warga negara ini, maka tidak akan terjadi penyimpangan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dengan begitu kan warga negara dan suatu negara dapat menyadari hak dan kewajibannya dalam membangun dan memajukan suatu negara tersebut dengan tujuan yaitu sama-sama demi kesejahteraan bersama. Mungkin itu saja yang menurut saya mengapa suatu negara itu perlu mengatur hak dan kewajiban dari warga negara dan negaranya. Karena saya juga masih mendalami materi tentang hak dan kewajiban dari warga negara ini. Tetap jaga kebersihan, kurangi aktivitas di luar, jangan lupa menggunakan masker dan usahakan untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa yang menjadi kewajiban warga negara dalam Undang-Undang 1945 serta apa saja yang menjadi hak warga negara dalam Undang-Undang 1945. Pertama-tama perlu kita ketahui bersama bahwa hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu telah tercantum di dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang 1945. Ya, selanjutnya kita akan memaparkan terlebih dahulu apa saja yang menjadi hak-hak warga negara Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang 1945. Jadi, yang pertama itu adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu ada pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, nomor 2 yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Itu ada pada pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang selanjutnya, pasal 28B ayat 1 itu berbunyi, hak
untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Itu ada pada pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Yang kelima, itu ada hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan hidup umat manusia. Itu pada pasal 28C ayat 1. Yang selanjutnya, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Itu pada pasal 28C ayat 2. Yang selanjutnya, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Itu pada pasal 28D ayat 1. Terakhir, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Itu pada pasal 28. Saya akan menjelaskan apa yang menjadi kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban warga negara Indonesia yang pertama yaitu wajib mentaati hukum dan pemerintahan yang terdapat pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang terdapat pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain pada pasal 28J ayat 1 yang menyatakan setiap orang menghormati hak asasi manusia orang lain. Kemudian yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang yang terdapat pada pasal 28J ayat 2 yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Dan yang terakhir, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara terdapat pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan Berbicara tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, hak dan kewajibannya telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasalnya yang ke-26, 27, 28, dan 30. Pada pasalnya yang ke-26 ayat 1 yang berbunyi demikian, yang menjadi warga negara adalah orang-orang asli Indonesia dan orang-orang asing lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan ayatnya yang kedua, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pada pasalnya yang ke-27 ayat 1 berbunyi demikian, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahnya wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu. Pada ayatnya yang kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Seterusnya pada pasal yang ke-28 itu berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pemikiran dan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dan yang terakhir itu pada pasalnya yang ke-30 ayat 1
yang berbunyi demikian, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Ayat yang kedua menyatakan pengaturannya lebih lanjut diatur dengan Halo, kami berdua undang-undang. di sini ingin membahas tentang pertanyaan kritis nomor 4, di mana pertanyaannya analisa bagaimana pemenuhan kewajiban dan hak warga negara pada masa Orde Baru, Orde Lama, dan Orde Reformasi. Pada masa Orde Lama, pemenuhan hak dan kewajiban warga negara itu terpenting pada kepentingan umum, sehingga tidak memihak pada kepentingan pribadi. Sedangkan pada masa Orde Lama kebalikannya dari Baru, kebalikan dari Orde Lama, di mana Orde Baru lebih mementingkan kepentingan pribadi. Sedangkan pada Orde Reformasi itu hak dan kewajiban warga negara sudah terjamin, sehingga tidak memihak kepada kepentingan manapun, sehingga sudah terlihat seimbang. Pada masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1965, di mana pada masa Orde Lama pemerintah tidak mengurangi sedikit pun hak kewajiban warga negara, sehingga warga negara merasa hak dan kewajibannya telah terpenuhi secara maksimal, tidak dikurang-kurangi. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, periode tahun 1966 sampai 1998, pada masa Orde Baru ini lebih mengutamakan kepentingan pribadi, di mana pada masa ini hak dan kewajiban warga negaranya sangat lemah. Banyak diskriminasi terhadap etnis tertentu. Presiden pada masa ini juga dapat dengan mudah menyingkirkan lawan politiknya dan menjadi tatanan politik di kala itu. Terus, masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Hak dan kewajiban pada masa ini warga negaranya sudah seimbang, sudah terjamin baik kebebasan berpendapat dan bermusyawarah, mendapatkan pendidikan yang layak, dalam menaati hukum, dan pemerintahan juga sudah terarah, di mana hak dan kewajiban warga negara ini sudah tercantum dalam UUD Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.